Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami kelompok 7 di mata kuliah Manajemen Bencana. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang kebakaran hutan. Nah, siapa saja ya anggota dari kelompok 7? Yang pertama ada Hana Sufiana Abdul. Hai Hana. Hai. Yang kedua ada Nurahayu. Yang ketiga ada Eka Darmawati. Terus yang keempat ada Nisa Siti Aisyah. Dan aku sendiri ada Yunani. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, mari kita ketahui tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian baik di bidang ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, tentu di negara Indonesia, di negara kita, terutama di lingkungan kita, banyak hutan-hutan dan tidak jarang ketika musim panas ataupun perbuatan manusia seperti membakar sampah sehingga nantinya dapat menyebabkan kebakaran hutan. Kira-kira ada berapa jenis ya kebakaran hutan? Yuk kita dengerin penjelasan dari Hana tentang jenis dan konsekuensi kebakaran hutan. Oke, aku bantu jelasin ya. Jadi, jenis-jenis kebakaran hutan itu menurut Shaufina 2008, kebakaran hutan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu kebakaran bawah atau biasa disebut ground fire. Kebakaran bawah yaitu situasi di mana api membakar bahan organik di bawah permukaan serasa. Perjalanan api yang perlahan dan tidak dipengaruhi oleh angin menyebabkan tipe kebakaran seperti ini sulit untuk dideteksi dan dikontrol. Kebakaran bawah adalah tipe kebakaran yang umum terjadi di lahan gambut. Kemudian yang kedua itu ada kebakaran permukaan atau surface fire. Kebakaran permukaan yaitu situasi di mana api pembalakan dan bahan bakar lain yang terdapat di lantai hutan. Kebakaran permukaan adalah tipe kebakaran yang umum terjadi di semua tegakan hutan. Kemudian yang jenis ketiga itu ada kebakaran tajuk atau crown fire. Kebakaran tajuk yaitu situasi di mana api menjalar dari tajuk pohon satu ke tajuk pohon yang lain yang saling berdekatan. Kebakaran tajuk sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Kebakaran tajuk sering terjadi di tegakan hutan konifer dan api berasal dari kebakaran permukaan. Kemudian apa sih konsekuensi kebakaran hutan? Jadi konsekuensi kebakaran hutan itu yang tak terkendali dapat menyebabkan hilangnya habitat makhluk hidup. Kebakaran hutan dapat menghanguskan vegetasi dan berbagai tempat bersarang hewan, membuat hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Oke, terima kasih Hana. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan jenis dan konsekuensi dari kebakaran hutan. Selanjutnya, apa sih penyebab dan dampak dari kebakaran hutan? Kira-kira merugikan nggak ya? Mari kita dengar penjelasan dari Rahayu. Oke, penyebab kebakaran hutan tentu memiliki berbagai hal, yaitu dari alam dan juga manusia. Ada beberapa penyebab yang membuat hutan menjadi kebakaran. Yang pertama, kemarau berkepanjangan. Musim kemarau yang terlalu panjang menjadi penyebab kebakaran hutan karena alam yang sulit dikendalikan. Kebakaran ini sering dimulai dengan gesekan pohon atau daun kering. Gesekan yang terjadi secara alami dapat menyebabkan kebakaran hutan. Kedua, sambaran petir. Secara umum, sambaran petir lebih besar pengaruhnya pada musim kemarau. Jika tanah dengan vegetasi kering dan mudah terbakar, terkadang petir menyebabkan kebakaran di medan yang kasar dan sulit dijangkau. Ketiga, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi merupakan penyebab kebakaran hutan yang terjadi secara alami. Kebakaran hutan ini menjadi lebih intens di musim kemarau yang panjang.
Risiko terbesarnya bahwa area vegetasi akan terbakar oleh material vulkanik yang dikeluarkan selama letusan. Yang keempat, penebangan hutan sembarangan. Yang kelima, membuang rokok sembarangan. Yang keenam, pemburuan satwa liar. Pemburuan satwa liar juga secara tidak langsung menyebabkan kebakaran hutan. Apalagi jika para pemburu berburu dengan senjata api yang bisa menimbulkan percikan api. Hal ini tidak hanya menghabiskan hutan, tetapi juga mengancam flora dan fauna yang menghuni hutan. Yang ketujuh, pembukaan lahan. Yang kedelapan, pembakaran liar. Yang kesembilan, api unggun. Hutan benar-benar tempat paling nyaman untuk mendirikan tenda dan berkemah. Kemudian, buat api agar tetap hangat. Sayangnya, banyak orang yang salah. Puing-puing api unggun yang tidak dipadamkan dengan benar dapat menyebabkan kebakaran hutan. Kemudian yang ke-10, migrasi penduduk. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini, sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dan bertambahnya jumlah keluarga. Hal ini menuntut masyarakat untuk meningkatkan luas lahan garapannya. Setelah kita bahas mengenai penyebab kebakaran hutan, sekarang kita juga harus mengetahui dampak kebakaran hutan itu sendiri. Kebakaran tentu memiliki dampak buruk bagi makhluk hidup di bumi, khususnya manusia. Dampak yang pertama adalah hilangnya habitat makhluk hidup di hutan. Salah satu contoh kebakaran hutan di Riau yang terjadi secara otomatis dapat merusak habitat satwa lokal. Makhluk-makhluk hidup di hutan diusir dan berhenti bertahan hidup, seperti berinteraksi, mencari makan, bernafas, dan lain sebagainya. Ada juga desas-desus bahwa ada harimau yang keluar dari hutan. Ia mencari tempat tinggal lain untuk menggantikan apa yang telah hilang. Dampak kedua, tumbangnya pohon besar. Pohon yang seharusnya hidup selama bertahun-tahun secara tidak sengaja tumbang. Keberadaan apa yang terjadi juga akan terganggu. Yang ketiga, kesehatan terganggu. Asap kebakaran hutan dapat menyebabkan iritasi lokal pada selaput lendir hidung, mulut, dan tenggorokan yang bersentuhan langsung dengan asap dan menyebabkan reaksi alergi, inflamasi, dan kemungkinan infeksi. Kemudian yang keempat, sulitnya menemukan air bersih. Dampak yang kelima, perekonomian terganggu. Hal ini bisa terjadi lantaran asap populasi berdasarkan pembakaran hutan yang sangat tebal, sebagai akibatnya mengganggu warga untuk melakukan transaksi ekonomi. Yang keenam, pemanasan global. Dan yang ketujuh, terbatasnya bahan pangan. Keterbatasan aktivitas masyarakat di luar rumah atau kawasan menghambat usaha tani masyarakat. Bukan hanya karena masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan pertanian seperti biasanya, tetapi juga karena tanaman yang tumbuh sudah tidak dapat kembali optimal. Nah, seperti itu tadi penjelasan mengenai penyebab dan dampak kebakaran hutan. Siap, terima kasih Rahayu. Nah, gitu teman-teman. Tentunya kita tidak mau kan ya hutan-hutan kita terbakar, karena hutan merupakan salah satu paru-paru dunia. Maka dari itu, bagaimana caranya agar kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan? Kira-kira bagaimana ya? Yuk kita dengerin penjelasan dari Nisa Siti Aisyah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pencegahan kebakaran hutan. Yang pertama, hindari membakar sampah di hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan beresiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Yang kedua,
Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan. Apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. Yang kelima, setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. Perhatikan juga tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya. Yang keenam, membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu, tanahnya jadi lembab dan basah, sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau. Yang ketujuh, melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedelapan, melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Yang kesembilan, menjadikan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran untuk mempermudah mencari air jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Yang kesepuluh, penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan bahaya kebakaran hutan atau lahan yang berdampak buruk bagi banyak pihak. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai pencegahan kebakaran hutan. Oke Nisa, terima kasih banyak. Nah, untuk selanjutnya, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat tentunya mempunyai peran dalam pencegahan kebakaran hutan. Mari kita dengerin apa saja intervensi bagi kita tenaga kesehatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi dari kami sebagai tenaga kesehatan masyarakat dalam kasus kebakaran hutan. Di sini lebih dari 4 dari setiap 5 kebakaran hutan dimulai oleh manusia atau disebabkan oleh manusia. Perilaku manusia yang lalai seperti merokok di kawasan hutan atau memadamkan api unggun yang tidak tepat adalah penyebab banyak kebakaran hutan. Penyebab lain kebakaran hutan adalah petir. Upaya pencegahan termasuk bekerja sama dengan Dinas Kebakaran untuk mengedukasi masyarakat untuk buat api jauh dari pohon atau semak-semak terdekat. Abu dan abu yang lebih ringan dari pelampung udara dan dapat tertiup ke area dengan beban bahan bakar yang berat memicu kebakaran hutan. Nah, yang pertama adalah bersiaplah untuk memadamkan api dengan cepat dan tuntas jika api menjadi atau menjalar. Kemudian mengancam seseorang harus segera memadamkannya. Jangan pernah meninggalkan api bahkan rokok yang menyala tanpa pengawasan. Api dapat dengan cepat menyebar atau menjalar di luar kendali. Dorong pengembangan rencana evakuasi kebakaran hutan keluarga jika area di komunitas Anda berisiko kebakaran hutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, demikian teman-teman penjelasan dari kami. Tadi sudah dijelaskan mulai dari pengertian, jenis-jenis, penyebab dan dampak, kemudian yang terakhir intervensi dari tenaga kesehatan dalam menangani ataupun mencegah kebakaran hutan. Mungkin cukup sekian, saya akhiri sebagai moderator. Mohon maaf misal banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.